Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tutorial data tabel server set menggunakan Laravel. Mari kita buka terminalnya terlebih dahulu. Kita pakai Ubuntu WSL, kita clear, lalu kita masuk ke directory project kita. Di sini saya ngasih nama Laravel, dan di sini sudah saya install Docker dan juga Laravel Fresh-nya. Di sini saya akan buka VS Code dulu. Kita tunggu sampai VS Code-nya terbuka. Lalu kita akan menjalankan Docker-nya dulu, Docker Compose Up. Kita tunggu sampai semuanya started. Oke, sudah berjalan normal. Kita clear dulu. Di sini saya akan perlihatkan semuanya fresh, belum ada apa-apa. Kecuali di view ini ada home. Saya hapus dulu, lalu nanti akan saya ganti. Tapi nanti untuk webnya, huruf webnya juga masih kosong. Nah, di sini saya menggunakan port 1990. Saya cek dulu, udah berjalan normal. Kembali lagi ke VS Code. Lalu saya akan masuk ke projectnya SRC. Lalu saya akan cek database dulu. Di database-nya juga masih kosong. Saya akan migrasi dulu. Sudah berhasil migrasi, lalu saya akan cek di database kembali. Sudah berhasil termigrasi. Lalu di sini saya akan membuat banyak data di user. Sebelumnya saya akan masuk ke Tinker dulu, PHP Artisan Tinker. Saya akan buat fake data untuk user sebanyak 30.000, biar nanti yang akan kita cek di sini adalah data tabel server set. Kalau nggak banyak percuma nanti, kalau misalkan cuma data cuma 10. Kita tunggu sampai datanya di generate oleh factory ini. Kita tunggu semuanya tergenerate. Mungkin kalau 30.000 data ini agak lumayan lama, jadi di sini saya percepat aja biar tutorial ini juga cepat. Nah, di sini sudah selesai. Kita exit dulu, lalu kita clear. Terus kita cek di database apakah benar datanya 30.000. Benar, ternyata sudah 30.000 data yang berhasil di generate oleh si Faker tadi. Sekarang kita buat controller baru, namanya home controller aja. Di sini nanti kita cuma buat satu controller ini untuk menangani atau menghandle semuanya. Kita masuk dulu ke controller home-nya. Nah, di sini sekarang kita buat function index-nya untuk kita arahkan ke view-nya. Public function index, lalu kita return-nya itu return view. Di view-nya nanti kita buat halaman home. Sementara seperti ini dulu aja untuk di view-nya. Lalu kita buat view-nya dulu dengan nama home.blade.php. Nah, kita buat sederhana aja untuk tampilannya. Kita pakai HTML5. Kita modifikasi sedikit Laravel server set sesuai dengan topik yang akan kita bahas di sini. Lalu coba kita modifikasi aja pakai kontainer. Nah, untuk kontainer ini kan sebenarnya pakai bootstrap. Di sini kita belum menambahkan bootstrapnya. Nggak apa-apa, kita buatnya seperti ini dulu aja. Kontainer, row, dan kolom. Lalu kita buat hello world dulu aja pakai heading 1. Lalu kita buat routingnya untuk mengarahkan ke controller tersebut. Di sini saya menggunakan
method get. Untuk routingnya saya buat /user, lalu kita panggil controller dan juga kelasnya namanya index. Udah kita buat seperti ini, jangan lupa dikasih tutup kurung siku. Lalu kita tes dulu, kita tes di browser, kita refresh bentar, kita tambahkan user, berhasil menampilkan hello world. Oke, lalu kita buka Bootstrap CDN, kita ambil aja CDN untuk Bootstrap. Di sini saya nggak akan menginstal Bootstrapnya di project, tapi saya menggunakan CDN. Coba kita kopikan dulu CSS nya, kita copy, terus kita kembali lagi ke VS Code, kita masuk ke home.blade. Nah, di bawahnya title ini kita tambahkan link, ref, lalu URL nya tadi kita tutup. Lalu kita kopikan scriptnya juga. Untuk script ini kita pakai src atau script src, terus linknya tadi kita tutup script. Coba kita tes dulu. Belum terjadi apa-apa ya, nampaknya ada sedikit error, tapi kita perbaiki nanti aja. Kalau sudah, sekarang kita akan memodifikasi tampilannya. Kita akan ambil sedikit, kita langsung aja masuk ke situsnya data tabel. Nah, kita coba ambil contoh tabelnya aja, kita ganti hello world-nya dengan tabel tersebut. Kita cek dulu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan mengecek di database. Yang akan kita gunakan nanti adalah nomor, nama, email, dan created at. Jadi kita akan menggunakan 4 kolom tersebut. Nah, kita ganti nama. First name kita ganti nama, untuk last name kita ganti email, positionnya kita ganti created at. Nah, yang lain kita hapus aja, yang enggak kita pakai kita hapus. Jangan lupa tadi tambahkan nomor, jadi di atas name kita tambahkan nomor, di footer juga kita tambahkan nomor. Kita cek sebentar. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke mana ini? Nah, kita ambil beberapa contoh aja, contoh untuk datanya. Kita ambil mungkin 3 saja dulu, kita buat body. Kalau sudah, kita kopikan. Nah, udah seperti ini. Coba kita tes lagi tampilannya, kurang lebih nanti contohnya seperti ini, dan ini akan kita modifikasi lagi nanti. Lalu kita akan menambahkan tabel, terus kita buat stripped juga untuk tabel tersebut, biar nanti tampilan tabelnya itu lebih bagus saja dilihat. Terus kita buat tabel border juga, agar nanti ada garis-garisnya biar kelihatan seperti itu. Untuk display kita hapus, karena kita nggak akan menggunakan kelas display tersebut. Kalau sudah, sekarang kita akan coba tes dulu. Belum terjadi apa-apa ya. Tampaknya ada error di versi Bootstrapnya. Kita perbaiki nanti aja. Kita ambil beberapa script dulu aja yang akan kita gunakan untuk membuat data tabel server side. Contohnya ini untuk di scriptnya ini kita akan menggunakan
script. Di sini kan ada ID example, jadi kita kopikan script terus example ini sesuai dengan nama ID-nya. Terus kita kopikan juga jQuery karena kita di sini menggunakan jQuery. Kita buat, kita taruh di bawah script, kita taruh di head dulu. Kita buat script src, lalu linknya tadi yang udah kita copy kita paste di situ. Selanjutnya itu ada data tabel. Data tabel juga kita kopikan scriptnya untuk jQuery-nya. Yang terakhir ini data tabel Bootstrap. Nah, kita juga kita kopikan terus kita paste di situ dulu. Kalau sudah, kita cek lagi di CSS, ini ada Bootstrap. Kita kan udah menggunakan Bootstrap CDE-nya, kayaknya nggak perlu kita kopikan yang itu. Kita ambil aja yang bawah, yang data tabel Bootstrap. Kita kopikan CSS-nya. Udah seperti ini dulu aja. Coba kita tes dulu. Ini untuk pemrosesan data tabelnya ada error di situ karena kita belum mengarahkan ke apapun. Kita komen dulu, kita cek. Nah, ini di sini belum terjadi apa-apa. Ternyata memang benar di sini ada error pada versi Bootstrap-nya. Coba kita otak-atik dulu aja, siapa tahu ada kesalahan penempatan. Untuk scriptnya saya akan taruh di bawah aja, di atas script data tabel tadi. Udah, coba kita tes dulu di sini. Oh, emang terjadi error ya, gagal, nggak kebaca kayaknya untuk versinya. Coba kita ganti dulu aja namanya biar agak rapi, kayaknya ini terlalu banyak tabelnya. Nah, kita pakai nomor terus nama, email, lalu created add-nya. Created add kita pakai yang bawah ini dulu, yang lain kita hapus saja. Kita pakai satu data saja dulu biar nanti kelihatan. Kita refresh. Nah, nanti satu data seperti ini. Kita cek dulu apakah berjalan. Ini nampaknya berjalan. Kita kembali lagi, lalu kita coba cek di data tabel server setnya. Udah, nah, kita ganti aja lah, kita pakai CDN dari Bootstrap-nya, CDN Bootstrap. Kita pilih yang Bootstrap versi 5. Kayaknya ini harus pakai versi 5 deh. Kayak nggak tahu yang tadi itu Bootstrap-nya itu versi berapa. Nah, di sini saya kopikan aja Bootstrap CSS-nya. Yang atas, oh maaf salah kayaknya. Nah, yang atas kita ganti dengan yang baru. Udah, kita ganti dulu aja ini. Bootstrap, oh maaf, bukan, sepertinya bukan CSS ya. Kita kopikan yang JS dulu. Oke, udah, kita ganti yang JS nya, lalu kita ganti juga yang CSS nya ini. Nanti kita yang JS yang bawah tadi saya pindah yang atas ke atas saja, lalu untuk yang CSS, Bootstrap CSS nya yang data tabel saya taruh bawah.
Sekarang saya akan mengkopikan CSS. Nah, CSS saya taruh di atas, saya ganti ini. Nah, kita pakai CDN ini aja. Udah seperti ini. Yang penting sudah ada jQuery. jQuery saya taruh atas dulu. Lalu untuk yang CSS saya taruh di atasnya JS. Coba kita ubah seperti ini. Lalu jQuery kita taruh atas. Kita tes dulu aja sekarang. Nah, seperti ini sudah berhasil tampilannya. Nampaknya kita perlu menambahkan jarak dari atas. Kita tambahkan aja margin topnya. Lalu kita buat judul. Namanya sesuai dengan topik kita aja, Laravel server side data tabel. Udah seperti ini, kita taruh tengah, kita tambahkan kelas, lalu text center, dan kita kasih jarak dikit di bawahnya. Kita buat margin bottom. Nah, ini udah ada jarak. Kurang lebih seperti ini dulu aja. Ini sudah bisa menampilkan datanya terlebih dahulu. Nanti kita akan menyalakan ini example-nya. Kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya nanti akan di part 2.